2006. Luar biasa. Bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri, tapi tak mau mempublikasikan data M3. Ini adalah skandal. Lucunya, banyak orang percaya pada Federal Reserve, sama seperti orang percaya pada NASA. Dipikirnya, itu adalah institusi-institusi yang paling top, paling terpercaya, paling canggih. The Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Padahal isinya sama-sama fraud, penipuan terhadap rakyat sedunia oleh segelintir elit pemilik Federal Reserve, IMF, World Bank, dan juga NASA. Para pengamat hanya bisa menduga-duga jumlah M3 US dollar seperti yang dilakukan oleh situs JM Bullion ini. Menurut penelitiannya, M3 jumlahnya tak jauh dari M2, yaitu 17,5 triliun dolar. Oke, sekarang kita hitung berapa kali lipat M3 jika dibandingkan dengan M0. Anda lihat, jumlahnya 11 kali lipat. Lebih banyak dari paparan saya tadi. Mata uang nyetak dari langit 10 kali jumlah mata uang yang sesungguhnya. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Menurut Bank Indonesia, M0 jumlahnya 549,6 triliun rupiah, M1 1.372,6 triliun rupiah, dan M2 jumlahnya 5.408,6 triliun rupiah. Sama seperti Feds, Bank Indonesia tak mau mempublikasikan jumlah M3. Hanya ada M0, M1, dan M2. M3 hanya Tuhan dan Bank Indonesia yang tahu. Oke, kita tak bisa membandingkan dengan M3. Coba saja hitung berapa kali lipat M2 dibandingkan dengan M0. Wow, M2-nya saja sudah hampir 10 kali lipat. Apalagi M3-nya. Lebih mengejutkan lagi, menurut OECD, Organisasi Internasional di bidang Economic Cooperation and Development, pertumbuhan M3 Indonesia bahkan lebih tinggi dari Amerika. Luar biasa. Tapi jangan salahkan pemerintah, karena otoritas moneter kita dipegang oleh bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri. Kita juga tak bisa menyalahkan Bank Indonesia, para profesor, doktor, dan dosen ekonomi, karena semua hanya ikut sistem yang diterapkan oleh elit global sejak sekolah dulu, sehingga semua orang di dunia bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Jadi, kesimpulannya, apa yang tadi saya sampaikan, bahwa dari tiap rupiah atau US dollar mata uang yang beredar, bank melipat gandakan 10 kali adalah fakta, berdasarkan data-data yang kredibel dari Bank Sentral Amerika dan Indonesia. Oke, jadi tentang fractional reserve banking ini jelas ya. Kita nggak bisa bikin bank BCA, polanya bisa. Kita yang awam yang bukan pemilik bank, tapi bank bisa. Nah, yang mau saya sampaikan dari video ini adalah terjadi kelebihan ziyadah itu tadi dari 10.000 yang beredar bisa jadi 100.000, mau 10.000 rupiah, mau 10.000 euro, mau 10.000 dolar, bisa jadi 100.000. Nah, bayangkan kita cari uang sulit, tapi sistem menggandakan uang begitu mudah. Sebetulnya tujuan mereka apa sih? Siapa sih elit ini? Ada yang dibutuhkan. Video yang kedua ini mengantar untuk 3-4. Ini hanya preview. Apakah kalau kita nonton di bioskop, nonton Iron Man itu buat hiburan, kalau sih buat ilmu. Ini di YouTube dibayar berkali-kali videonya. Mari kita bongkar bagaimana Wall Street menciptakan uang siluman buat kasih utang pada semua negara di dunia. Ini adalah ilmu yang tak diajarkan di sekolah. Nggak ada teorinya. Ini adalah praktek yang hanya diketahui oleh para pemain kelas atas di Wall Street. Ada dua cara untuk menciptakan uang siluman buat kasih utang. Lewat bank sentral atau lewat bank-bank komersial biasa. Kita bahas yang pertama dulu, menciptakan uang siluman lewat bank sentral.
Model yang pertama ini sebenarnya bisa dilakukan lewat bank sentral mana saja. Di sini kita gunakan contoh bank sentral yang paling berpengaruh di dunia, Federal Reserve Bank, disingkat Fed. Begitu juga pelakunya, para elit keuangan. Sebenarnya bukan cuma di Wall Street, bisa di Eropa, di Jepang, di Cina, dan lain-lain. Di sini kita ambil contoh distrik keuangan yang paling berpengaruh di dunia, Wall Street. Instrumen keuangan yang digunakan adalah bond, surat utang tanpa jaminan. Nggak perlu jaminan sumber daya alam, nggak perlu jaminan proyek. Betul nggak Pak Daniel? The name's Bond. James Bond. Kita lihat fakta. Dengan alasan pandemi, Fed beli bond-bond swasta di pasar modal. Contoh berita di Bloomberg. Fed bahkan akan terus beli bond meski kondisi ekonomi sudah membaik. Fed hanya beli bond yang mereka mau, milik konco. Kalau Anda bikin bond, Fed nggak bakal mau beli. Kita ambil contoh jumlah utang selama periode Pak Jokowi, 126 miliar dolar atau sekitar 1.700 triliun selama 6,5 tahun terakhir. Dengan model yang akan kita bahas ini, jangankan 6,5 tahun, sehari pun mereka bisa kasih itu utang 1.700 triliun. Begini caranya. Para elit mendengar rencana Indonesia mau terbitkan bond 1.700 triliun rupiah. Bentuknya SUN, surat utang negara. Bunganya katakan 4,25%. Mereka tinggal colek Fed. Bos, Bu Sri Mulyani butuh duit 1.700 triliun tuh. Saya mau borong SUN-nya. Saya terbitkan bond 1.700 triliun ya. Tentu dalam dolar, 126 miliar dolar. Kita rupiahkan supaya mudah dipahami awam. Sebagai bankir, Fed berhitung risiko. Sumber pembayarannya nanti dari mana? Oh, dari SUN. Ada menteri terbaik dunia. Pasti dibayar. Risiko nol. Oke bos, laksanakan. Maka, langkah pertama, Wall Street terbitkan bond 1.700 triliun rupiah ke pasar. Bunganya dibikin sangat rendah, misalnya 1,25%. Nggak ada orang mau beli bond swasta dengan yield serendah itu, kecuali Fed. Fed ini punya kewenangan mutlak, bisa beli bond siapa aja yang dia mau, bunganya berapa aja. Presiden maupun Senat nggak boleh mengaudit. Kalau ditanya, Fed berlindung pada asas independensi bank sentral. Maka bond swasta itu dibeli semua oleh Fed. Nggak perlu persetujuan presiden, nggak perlu persetujuan Senat atau DPR. Langkah kedua, bond Wall Street itu dibukukan di neraca Fed bagian aset. Lawannya, di bagian liabilitas, Fed terbitkan uang dalam peredaran 1.700 triliun rupiah. Tentu dalam dolar. Kita tulis rupiah untuk memudahkan pemirsa awam. Pembukuannya balance, sesuai kaidah-kaidah akuntansi perbankan internasional. Di audit pun pasti lulus, wajar tanpa pengecualian. Ini bukan konspirasi, tapi sistem yang diterima oleh semua bank dan semua auditor top di dunia. Coba kita lihat laporan keuangan Fed. Uang dalam peredaran ada di bagian liabilitas. Jumlahnya 1,7 triliun dolar. Lawannya di bagian aset apa? Apa yang jadi dasar atau jaminan buat terbitkan uang 1,7 triliun dolar? Emas. Bohong. Emasnya cuma 0,6% dari uang yang diterbitkan oleh Fed. Jadi, apa dasar untuk menerbitkan uang 1,7 triliun dolar itu yang dipuja-puji sebagai mata uang terkuat di dunia? Apa dasarnya? Lihat aja, aset yang paling besar apa? Treasury Securities, 2,4 triliun dolar. Namanya doang keren, Treasury Securities, surat berharga. Padahal cuma kertas bond doang, surat utang tanpa jaminan. Kalau Anda mau beli rokok, pakai kasbon utang, pasti ditolak sama tukang rokok. Kalau Wall Street ini kasih bond utang tanpa jaminan 2,4 triliun dolar pun dibeli oleh Fed. Saya kalau ngomong selalu pakai data loh, bukan asal ngecap. Datanya ada di layar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Kita kembali pada skema bagaimana Wall Street menciptakan uang siluman buat kasih utang 1.700 triliun selama periode Pak Jokowi.
Tadi kita sudah bahas, langkah pertama, Wall Street terbitkan bond 1.700 triliun dengan bunga rendah, dibeli oleh Fed. Surat utang tanpa jaminan itu oleh Fed dibukukan sebagai aset. Berdasarkan aset surat utang itu, Fed terbitkan uang 1.700 triliun rupiah, tentu dalam dolar. Jadi, uang dolar yang kita utangi itu sebenarnya cuma hasil permainan debit kredit perbankan. Ini bukan konspirasi, tapi sistem yang diterima oleh semua auditor paling top di dunia. Langkah keempat, uang siluman 1.700 triliun itu oleh Fed diberikan pada Wall Street. Kemudian, uang siluman 1.700 triliun itu digunakan oleh Wall Street buat beli Sun. Pemerintah terima uang hasil penjualan Sun itu 1.700 triliun. Pemerintah happy. Media-media memuji Menteri Sri Mulyani berhasil menerbitkan bond terbesar dan terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia. Langkah berikutnya, Bu Menkyu bayar bunga utang. Bunganya aja tiap tahun. Utang pokoknya nggak perlu dibayar dulu. Katakan bunganya tadi 4,25%. Jadi, Bu Menkyu bayar 72,2 triliun rupiah setiap tahun. Wall Street terima bunga 4,25% itu. Yang 1,25% back to back dibayar ke Fed. Fed happy dong, terima pembayaran bunga dari Wall Street 21,2 triliun rupiah setiap tahun. Modal dengkul. Wall Street pegang marginnya. Selisih antara 4,25% yang dibayar oleh Bu Menkyu dikurangi 1,25% biaya bunga ke Fed. Wall Street dapat margin 3%, 51 triliun rupiah setiap tahun. Modal dengkul. Skema ini semuanya wajar tanpa pengecualian, menurut auditor paling top di dunia. Melihat begini, berarti siapa yang pintar dan siapa yang bodoh? Padahal itu cuma ilustrasi, bayar bunga 72,2 triliun per tahun. Kenyataannya, kita harus bayar bunga utang 373 triliun rupiah setiap tahun. Mohon Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bertanya pada hati nurani, pantas nggak rakyat dipajaki tinggi buat bayar bunga utang 373 triliun tiap tahun, padahal itu utang siluman. Diskusinya dalam video materi sesi 1 sudah selesai. Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Pada episode ini, kami laporkan hasil investigasi jurnalistik tentang utang luar negeri dari tahun 1945 sampai tahun 2021. Kenapa kita harus selalu tambah utang tiap tahun? Apakah betul kalau nyetak uang sendiri inflasi, kalau utang luar negeri tidak inflasi? Apa solusi penyelesaian utang luar negeri ini menurut teknokrat keuangan Bapak, Menteri terbaik dunia? Dan bagaimana solusi penyelesaian utang secara tuntas berdasarkan hasil investigasi jurnalistik kami? This is a revolution. We're rising up. We're rising up. This is a revolution. We're rising up. We're rising up. This is a revolution. Pertama kami jelaskan bahwa yang dimaksud utang luar negeri di sini adalah utang pemerintah dan swasta, termasuk BUMN. Karena BUMN nggak mungkin bisa utang luar negeri kalau nggak ada persetujuan pemegang saham, yaitu Menteri Pengadaan Vaksin. Salah, Menteri BUMN. Habis yang lebih banyak diberitakan ngurus vaksinnya sih. Kita jadi lupa kalau Pak Erik juga ngurus BUMN. Padahal pengadaan vaksin nggak perlu menteri yang warawiri nemuin penjual. Masa menteri ngadep ke vendor? Mestinya pemasok yang ngadep menteri. Dan soal pengadaan ini mestinya nggak perlu menteri. ASDEP juga cukup. Ini soal kesehatan, politik, atau dagang. Hanya para elit dan Tuhan yang tahu.
Kembali pada utang luar negeri. Ini adalah statistik perkembangan utang luar negeri Indonesia sesuai masa jabatan Presiden. Sumbernya data resmi Sulni, statistik utang luar negeri Indonesia yang diterbitkan oleh BI, serta data-data publik lainnya. Kita lihat fakta dan data. Yang dulu sering digembar-gemborkan sebagai presiden pengutang terbesar adalah zaman Orde Baru. Pak Harto selama 32 tahun menjabat nambah utang 145 miliar dolar. Rakyat kecil nggak ngerti duit 145 miliar dolar. Kita rupiahkan dengan asumsi kurs hari ini 14.200. Kira-kira tambah utangnya 2.055 triliun selama 32 tahun. Kalau kita bagi, rata-rata tambah utang sekitar 64 triliun per tahun selama 32 tahun. Pak Harto ini bukan ekonom. Kebijakan ekonominya didesain oleh para teknokrat yang waktu itu dikenal dengan istilah Mafia Berkeley. Teknokrat globalis inilah yang bikin ekonomi kita hancur. Dan teknokrat Nekolim ini ada di setiap kabinet presiden yang manapun. Posisinya beda-beda. Zaman Pak Harto dulu, teknokrat Nekolim dominan di Bappenas. Profesor Wijoyo Nitisastro yang dijuluki sebagai tokoh sentral Mafia Berkeley. Setelah itu, sesuai fakta dan data, presiden pengutang terbesar adalah Pak SBY. Selama 10 tahun, nambah utang 150 miliar dolar. Lebih banyak dari utang Pak Harto selama 32 tahun. Kalau dikurskan, tambah utangnya sekitar 2.130 triliun rupiah. Dibagi 10 tahun masa jabatan, nambah utang kira-kira 213 triliun per tahun. Jadi, kalau dilihat rata-rata per tahun, tambah utangnya 3 kali lipat lebih banyak dari Orde Baru. Pak SBY juga bukan ekonom. Teknokratnya siapa? Apakah ada kaitannya dengan Wapres yang mantan Gubernur BI? Saya no comment. Silakan para pemirsa simpulkan sendiri. Terakhir, di era Pak Jokowi, selama menjabat dari Oktober 2014 sampai waktu video ini dibuat, bulan Maret 2021, tambah utangnya 126 miliar dolar atau sekitar 1.789 triliun rupiah. Dibagi 6,5 tahun, tiap tahun nambah utang sekitar 275 triliun, 4 kali lebih banyak dari zaman Orde Baru. Teknokratnya siapa? Kalau zaman Orba dulu, Pak Rizal Ramli bilang biang keladinya adalah Mafia Berkeley. Zaman Pak Jokowi sekarang, Pak Rizal Ramli bilang SPG Bank Dunia. Bukan kata saya loh Pak, ini kata Pak Rizal Ramli, kan bekas menteri Bapak juga. Sekarang kita lihat lagi fakta dan data. Berapa jumlah utang luar negeri Indonesia? Berdasarkan data Sulni, statistik utang luar negeri Indonesia yang diterbitkan oleh BI per Maret 2021, data terakhir bulan November 2020, jumlah utang luar negeri kita 416,5 miliar dolar. Dengan kurs 14.200, sekitar 5.915 triliun rupiah. Itu per November 2020. Tiap bulan naik. Kita bulatkan saja 6.000 triliun. Apa arti utang 6.000 triliun itu? Kita lihat lagi fakta dan data. Berdasarkan laporan tahunan BI, per Desember 2020, jumlah uang resmi yang diedarkan oleh BI 899 triliun. Jumlah utang luar negeri kita 6.000 triliun. Artinya apa? Artinya, kalau semua uang resmi yang diterbitkan oleh BI itu digunakan buat bayar utang, sampai nggak ada 1 rupiah pun uang yang dipegang oleh rakyat Indonesia, itu pun cuma bisa bayar 15% dari total utang. Duit sudah habis ludes, tetap utang 85%. Bayarnya pakai apa? Dan jumlah utang ini akan terus bertambah setiap tahun. Ini adalah utang yang memiskinkan rakyat. Karena tiap tahun rakyat dibebani pajak tinggi buat bayar bunga utang pada para bankir asing yang kaya raya. Kezoliman sistem global ini masih aja dibenarkan dengan 1001 alasan. Misalnya, Menteri Sri Mulyani menjamin bahwa utang 6.000 triliun itu masih aman. Coba kita telaah, aman menurut siapa? Tahun 2021 ini, APBN merencanakan bayar bunga utang 373 triliun rupiah. Itu kira-kira 2 kali ekuitas Bank Mandiri. Jadi, sama juga kita bayar bunga utang sebesar 2 kali ekuitas Bank Mandiri buat para bankir asing yang kaya raya tiap tahun. Mohon agar Pak Presiden renungkan dengan hati nurani.
ini pemborosan uang negara atau tidak? Bayar bunga utang 373 triliun rupiah tiap tahun ini dibagi 277 juta penduduk, artinya satu keluarga rakyat miskin yang berisi 5 orang harus bayar bunga utang 6,7 juta rupiah per tahun buat para bankir asing yang kaya raya. Padahal rakyat miskin itu bayar kartu kredit 6 juta aja macet, nggak sanggup bayar. Ini harus bayar tiap tahun lewat pajak tinggi. Dan jangan lupa 373 triliun rupiah itu baru bunga utangnya, belum pokok utangnya. Apakah Bu Menkeu masih tega bilang bayar bunga utang 373 triliun rupiah tiap tahun ini aman dan tidak menusuk rasa keadilan? Tentang utang 6.000 triliun ini, alasan dan pembenaran lainnya dikatakan oleh akademisi Pro Nekolim. Oh, kita sudah utang sejak zaman Soekarno, bukan salah kita. Bu Menkeu juga mengatakan ini gegara utang penjajahan Belanda yang harus ditanggung Indonesia. Mari kita investigasi fakta dan data. Berapa sebenarnya utang zaman Soekarno dan berapa utang penjajahan yang dijadikan alasan oleh Bu Menkeu? Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Proklamasi. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah kemerdekaan de facto. Secara de jure, sebuah negara baru dinyatakan berdaulat jika ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini sulit diperoleh Indonesia, sebab kemerdekaan Indonesia bukan pemberian dari penjajahnya, seperti negara-negara lain di Asia dan Afrika. Setelah Jepang takluk pada Sekutu tahun 1945, Belanda justru ingin kembali menjajah Indonesia. Negara-negara lain yang tergabung di PBB nggak ada yang mau memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia dan bersikap menunggu hasil perundingan Indonesia-Belanda yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada Konferensi Meja Bundar ini. Akhirnya kesepakatan terjadi tahun 1949. Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan syarat antara lain Indonesia menanggung utang warisan Belanda. Inilah yang dimaksud Menteri Sri Mulyani sebagai warisan utang penjajahan yang menurut Bu Menteri memporak-porandakan ekonomi Indonesia sampai sekarang. Betulkah separah itu? Ini fakta atau alasan pembenaran utang? Berapa sebenarnya utang warisan penjajahan itu? Kita akan bahas setelah ini. Penjajahan zaman dulu sebelum tahun 1945, slogannya adalah Gospel, Gold, and Glory. Gospel, pura-pura menyebarkan kitab suci. Gold, padahal menjarah emas, sumber daya alam. Glory, kejayaan dengan tentara. Setelah menjarah sumber daya alam di negara-negara jajahan, dijual di Eropa, duitnya taruh di mana? Di bank. Buat penjajahan negara lain, butuh modal besar. Duitnya dari mana? Utang bank. Dan yang namanya bank sentral di negara-negara maju, negara-negara penjajah, dari dulu memang swasta. Kita taunya penjajah Belanda, penjajah Jepang itu sangat mengerikan. Padahal begitu balik ke negaranya, mereka terjerat utang pada para bankir swasta. Para bankir elit ini adalah pucuk rantai makanan, predator yang paling top. Di mata para elit bankir, perang adalah uang, krisis adalah uang. Kalau zaman sekarang, pandemi adalah uang. Order out of chaos, menciptakan krisis untuk menggolkan agenda. Negara-negara penjajah dari dulu hampir bangkrut utang pada para bankir swasta. Dengan jeratan utang itu, para bankir bisa mengontrol negara-negara penjajah. Para elit globalis atau internasionalis ini nggak punya nasionalisme. Mereka bukan Amerika, bukan Inggris, bukan Cina, bukan Rusia. Tujuan mereka adalah menguasai dunia dengan menghancurkan semua negara dan semua agama di dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, para elit bankir ini merubah strategi. Menguasai dunia nggak perlu lagi lewat perang, tapi lewat ekonomi. Maka slogan Gospel, Gold, and Glory-nya dirubah.
Gospelnya bukan lagi kitab suci, tapi hak asasi manusia, demokrasi, pasar bebas, globalisasi, independensi bank sentral. Itulah kitab suci baru. Goldnya bukan lagi emas atau sumber daya alam, tapi moneter, jantung perekonomian sebuah negara. Kalau jantungnya sudah dikuasai, maka negara tersebut pasti tunduk, siapapun pemerintahnya. Glory-nya nggak perlu pakai tentara, tapi lewat organisasi super seperti PBB, IMF, World Bank, beserta underbow-underbow-nya, WHO, UNICEF, UNESCO, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sejak tahun 1945, begitu banyak negara-negara dimerdekakan oleh penjajahnya. Apakah para penjajah itu yang biasanya menjarah, membunuh, memperkosa bangsa-bangsa jajahan, tiba-tiba insaf dan jadi malaikat untuk mensejahterakan rakyat dunia? Mereka adalah SDSB, setan dalam sebutan baru. Pelajaran di sekolah mengatakan bahwa mereka adalah organisasi internasional yang paling luhur, the Holy of Holies, yang suci dari yang suci, juru selamat umat manusia dari berbagai krisis. Padahal sebenarnya juru selamat palsu, Al-Masih Ad-Dajjal, the Antichrist. Presiden kita, Soekarno, paham betul perubahan strategi penjajahan ini. Bung Karno menyebutnya dengan istilah neokolonialisme dan imperialisme, nekolim. I hate imperialism. I detest colonialism. Penjajahan gaya baru. Penjajahnya bukan negara, tapi swasta, globalis. Ini adalah bahaya laten yang lebih mengerikan. Kalau penjajahan gaya lama, musuhnya kelihatan, pakai tentara, pakai seragam. Penjajahan gaya baru ini, musuhnya nggak kelihatan. Mereka menyusup ke dalam pemerintahan lewat para agen lokal. Mereka mengajarkan teori-teori ekonomi, teori-teori kesehatan, dan lain-lain di sekolah untuk mendukung agenda mereka. Maka dibikinlah teori-teori ekonomi modern bahwa solusi pembangunan adalah ngutang. Teori-teori kesehatan modern, kalau ada orang sakit, kasih obat kimia. Ada penyakit menular, kasih vaksin. Cuma itu yang diajarkan di sekolah-sekolah kedokteran barat. Para dokter tidak dididik untuk mempertanyakan sistem, sehingga para dokter jadi marketing industri farmasi. Semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Tanya jawabnya setelah video berikutnya yang terakhir itu membahas 250 tahun di pola pikir kita semoga terbuka dan kita paham bukan kita benci Amerika, benci Rusia, benci Ukraina atau Israel, Palestina, semuanya sudah didesain oleh sistem. Tapi mereka nggak tahu apa-apa jadi korban. Tentara disuruh di perang, tinggal mati dan Sebagian besar orang masih nggak paham. Masa sih ada sekelompok kecil orang ingin menguasai dunia? World domination, menguasai dunia, menaklukkan bangsa lain, menjara sumber daya alam, menjadikan penduduk asli sebagai budak-budaknya adalah obsesi orang sejak zaman dulu kala. Maka kita mengenal figur-figur penakluk seperti Alexander the Great, Julius Caesar, Genghis Khan, dan lain-lain. Begitu berpengaruhnya Julius Caesar sampai-sampai istilah raja di raja, kaisar, mengambil dari namanya. Raja di Raja Rusia diberi gelar Tsar, mengambil nama dari Julius Caesar. Pembunuhan tragis Julius Caesar terjadi akibat persekongkolan 60 anggota Senat. Dari situlah dikenal istilah conspirare, bernapas bersama. Konspirasi atau persekongkolan jahat adalah fakta, bukan teori.
60 orang anggota Senat kompak mengepung dan rame-rame menusuk Julius Caesar adalah fakta konspirasi. Teori konspirasi adalah istilah yang dibuat oleh para konspirator agar persekongkolan jahatnya tidak terbongkar dan yang membongkar dikira orang bodoh atau orang gila. Jangan gunakan istilah teori konspirasi. Kita di sini membahas fakta konspirasi, persekongkolan jahat berdasarkan bukti-bukti yang kredibel. Pasca Renaissance, obsesi menaklukkan seluruh dunia itu diwujudkan dalam bentuk penjajahan oleh negara. Slogannya adalah Gospel, Gold, and Glory. Gospel, pura-pura menyebarkan kitab suci. Gold, padahal menjara sumber daya alam. Glory, menaklukkan bangsa lain dengan tentara. Yang tak diajarkan di sekolah, negara-negara penjajah itu dari dulu tunduk pada bank sentral swasta. Contoh, VOC Belanda menjajah Indonesia tahun 1602. Menjara sumber daya alam, mereka jual, dapat duit. Duitnya ditaruh di mana? Maka dibuatlah bank sentral swasta, Wissel Bank of Amsterdam tahun 1609. Begitu juga Bank of England, Bank of France, semuanya adalah swasta. Para bankir ini memang pucuk mata rantai makanan. Negara-negara penjajah tunduk pada mereka. Waktu itu belum ada Illuminati, belum ada elit global. Illuminati berdiri tahun 1776 di Bavaria, Austria, yang didanai oleh bankir penyembah iblis, Mayer Amschel Rothschild. Ada sekelompok sekte penyembah iblis yang sangat pintar dan kaya yang bertujuan untuk menghancurkan semua negara dan semua agama di dunia agar tercipta tatanan dunia baru di bawah kontrol mereka. Mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang ditakdirkan untuk jadi Tuhan di dunia dan umat manusia lain adalah budak-budaknya. Mereka tak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai, karena memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan mereka, Lucifer, the Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal. Kalau zaman dulu, para penakluk seperti Julius Caesar sifatnya hanya menaklukkan secara fisik. Illuminati ini lebih mengerikan, menaklukkan secara finansial, legal, mental, dan spiritual. Mereka mengincar tubuh dan sukma Anda, your soul. Rencana busuk mereka terbongkar. Illuminati sebagai organisasi dibubarkan oleh pemerintah Bavaria, tapi ideologinya jalan terus, organisasi tanpa bentuk. Illuminati inilah yang mendanai kelompok Jacobin yang kemudian berhasil meruntuhkan kerajaan Prancis yang sudah berusia 1000 tahun. Maka jadilah Republik Demokrasi kedua di dunia, negara Prancis, yang didanai oleh Illuminati. Kekuatan Rothschild adalah sektor perbankan. Illuminati mendanai kedua negara yang sedang berperang. Waktu Perang Napoleon, negara Prancis didanai oleh James Rothschild di Paris. Inggris didanai oleh Nathan Rothschild di London. Siapapun yang menang, Inggris atau Prancis, Rothschild pasti menang. Illuminati menghimpun kekuatan di Amerika melalui agen Rothschild yang brilian, Jacob Schiff, the God of Wall Street. Jacob Schiff inilah yang mendanai Rockefeller, JP Morgan, dan lain-lain. Maka terbentuklah apa yang kita sebut sebagai elit global. Para globalis atau internasionalis ini tak mengenal batasan negara. Justru mereka mau menghancurkan semua negara dan semua agama di dunia. Melalui lobby internasional yang sangat kuat, The Round Table, elit global berhasil membentuk poros-poros yang kemudian diadu domba untuk perang dunia. Mereka bisa melakukan itu karena semua negara utang pada mereka. Maka waktu Perang Dunia Pertama, mereka danai kubu Central Powers, Jerman, Italia, Austria, dan lain-lain. Juga mendanai kubu sekutu, Inggris, Prancis, Rusia, dan lain-lain. Begitu juga waktu Perang Dunia Kedua. Setelah membentuk dua poros yang berlawanan melalui organisasi internasional Council on Foreign Relations, elit global mendanai kubu Axis Powers, Jerman, Italia, Jepang, dan lain-lain. Juga mendanai kubu sekutu, Amerika, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Kubu manapun yang menang perang, elit global pasti menang. Menyedihkan ya, kita dijajah negara lain selama 350 tahun. Padahal negara-negara penjajah itu seperti mainan saja buat elit global ini. Sampai tahun 1945, bangsa terjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang jumlahnya banyak itu masih tak berhasil mengusir negara-negara penjajah yang jumlah penduduknya sedikit.
Padahal negara-negara penjajah itu sudah babak belur 2 kali diadu domba perang dunia oleh elit global. Sejak tahun 1945 itu, elit global mengambil alih kuasa penjajahan dunia dengan cara yang berbeda. Negara-negara jajahan semua dimerdekakan oleh penjajahnya, kecuali Indonesia, merdeka sendiri bukan atas pemberian dari negara penjajah, melainkan atas nama bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Maka strategi penjajahan pun dirubah. Dominasi dunia tak lagi melalui peperangan. Penjajahan yang sesungguhnya adalah ekonomi. Maka Gospel, Gold and Glory-nya berubah. Gospel bukan lagi kitab suci, tapi globalisasi, perdagangan bebas, independensi bank sentral. Itulah the new gospel, kitab suci yang baru yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia. Goldnya bukan hanya menjara sumber daya alam, melainkan ditambah moneter. Penjajahan gaya baru. Negaranya biarin aja merdeka, tapi semua negara utang pada mereka. Dan semua rakyat di dunia kerja keras, bayar pajak buat bayar utang pada para bankir asing yang kaya raya. Glory-nya tak lagi dengan tentara, melainkan menggunakan perusahaan-perusahaan multinasional, organisasi-organisasi internasional seperti PBB, World Bank, dan IMF. Penjajahan gaya baru ini disadari oleh bapak bangsa kita, Presiden Soekarno. Ia menyebutnya sebagai nekolin, neokolonialisme dan imperialisme. The crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Melalui pelajaran sekolah dan propaganda media, rakyat sedunia digiring agar percaya bahwa sejak tahun 1945 penjajahan sudah tidak ada lagi. Bahwa PBB, IMF, dan World Bank yang didirikan tahun 1945 adalah lembaga-lembaga yang paling terpercaya di dunia. The Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Juru selamat dunia yang membimbing negara-negara bekas jajahan agar sejahtera. Commonwealth. Demikian halnya dengan WHO. Kebanyakan orang berpikir bahwa WHO adalah pahlawan kemanusiaan yang membantu kita agar sehat dan selamat dari virus. Padahal WHO ini tak lebih dari mafia kesehatan dunia. Apa buktinya? Buktinya, lihat siapa induk organisasinya. PBB, lembaga tertinggi negara-negara yang dibentuk oleh elit global tahun 1945, yang gedungnya dibangun di atas tanah hibah Rockefeller, salah satu dinasti elit global. Bagaimana mau independen? Buktinya lagi, lihat siapa pendananya. Aliansi konglomerat vaksin dunia di bawah asuhan Bill Gates. Dengan kata lain, para pejabat WHO itu gajinya dibayar oleh Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin dunia. Bagaimana mau independen? Perlu Anda ketahui bahwa sumbangan konglomerat vaksin ke WHO itu bukan dana sosial, melainkan dianggap sebagai biaya marketing strategis. Dengan nyumbang sedikit, kepentingan bisnis mereka terlindungi, market mereka bertambah. Dan sebenarnya bukan uang mereka yang disumbang ke WHO, tapi uang Anda. Begitu juga dengan Bill Gates. Tadinya dia nggak kaya. Kitalah yang bikin dia jadi kaya, karena kita beli produk-produk Microsoft. Dengan kata lain, kita membuat Bill Gates jadi kaya, dan uangnya digunakan untuk menyakiti diri kita sendiri, beserta keturunan kita. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. His squad piled on with two more pies, one of them was wrestling to the ground and presently ever released the moment he got away. Gates went inside, wiped his face clean, and made no comments, and went ahead with his scheduled meeting. No word from the motive at this time. Dari PBB tahun 65 di bulan Januari, kita lihat apa yang terjadi di tahun 65. Ini nyambung dengan
7 Januari keluar dari PBB. 30 September 65 ada kejadian pemberontakan. 1 Desember 1965 1000 jadi Rp1. Nah, ini tadi saya mau kasih info tentang saya bilang 20 miliar buat yang online, semoga masih tetap semangat. PBI sesi 1 sudah selesai, kita hanya nonton video. Setelah itu kita diskusi, break, lalu materi sesi 2 kita bicara solusi timbangan emas. 24 keuntungan emas. Di sini kita lihat ada masalah. Ya, kita lihat di sini 1945. Rp1 sama dengan 0,5 gram emas. Ya. Nah, ada kejadian di tahun 1950. Namanya Gunting Syafruddin. Itu dari uang 100 dipotong 2, jadi nilainya 5. Terulang lagi, bukan denominasi, centering 1957. Jadi kalau bukan uang kertas ini sampai uangnya banyak, tiba-tiba dipotong setengah. Tiba-tiba uang bapak itu sekarang ada 10 juta dipotong, tiba-tiba jadi 5. Dan uang itu tidak boleh diambil di atas 25 itu dibukukan. 57 terjadi lagi, uang 100 jadi 10. Di Indonesia Di Indonesia. Di zaman Orde Lama. Jadi saya bilang kenapa ini dihajar habis-habisan selama Orde Lama. Sehingga Orde Lama Indonesia kok akan maju. Orang pemberontakan di mana-mana, inflasi di mana-mana. Jadi kan Soekarno atau kuat. Ya. Kemudian 1965 tadi nyambung dengan video keluar dari PBB. Wah, Soekarno sudah jengkel dan dia keluar. Sebelumnya di tahun 1963 dia berpakat dengan Presiden Amerika yang kita kenal, Kennedy. Kennedy begitu luar biasa dan mereka berdua di foto. Kennedy jadi presiden tahun 61. Soekarno jadi presiden dari tahun 46. Soekarno paham ini presiden yang jebolan Kennedy. Makanya Soekarno tuh hanya di foto sama presiden Kennedy. Padahal dari tahun 46 tahun 61 presiden Kennedy. Tidak sama Kennedy. Kennedy paham kan sistem. Dan dia ubah sistem. 1963 di bulan Januari dia ubah dolar tidak lagi dipegang oleh federalis yang logonya hijau. Diganti dengan United States Note Menteri Keuangan. Logonya jadi merah. November 1963 dolar. 100 tahun yang lalu 1865 Lincoln pun melakukan dan hasilnya Soekarno paham, dia sudah tidak punya lagi backup. Dia nekat, dia keluar dari PBB tahun 65 bulan Januari. Diguncanglah Indonesia, SPK. Diguncang lagi 1 Desember 1900 jadi Rp1. Jadi pada zaman ini saya tanya sama teman saya, dia di Bali, Mas dari tahun 45. Jadi, apa yang terjadi tahun 65? Waktu itu saya masih SMP. Tapi mama saya itu heran, hari itu kan terjadi 1 Desember, saya bilang, uang jadi 1.000 jadi Rp1. Lalu apa yang terjadi sebelumnya? Nah, di akhir November itu, saya heran, banyak orang militer itu ibu-ibunya beli emas. Sampai tengah malam itu menggedor-gedor pintu mobil emas. Tidak ada harganya. Dan sebagian dari mereka banyak nggak tahu ada rencananya. Petani kasihan itu banyak yang jadi gila. Pejabat datang, saya beli ya tanahnya, saya beli ya. Pokoknya uang itu naik 1. Ya, petani belum tahu apa, kalau naik bingung. Karena pejabat banyak.
2 hari kemudian jadi bulan. Karena uang itu, bayangin kalau dibayar 1 juta, jadi tinggal 1.000. Soalnya luar biasa. Nah ini kan jadi faktor kali ya. Sekarang di tahun 2023 harga emas ya, kali 2, kali 10, kali 1.000. Juta kali 2 juta, 2 juta kali 10 juta, 20 juta kali 1.000 biro. 20 miliar. 20 miliar. Sampai ke apa ini jadinya? Jadi saya melihat nggak jelas. Sementara kita menggunakan konsep emas dari zaman kami 1 kami kan katanya 1. Nah yang ini sama. Ini kan kacau balau. Potong. 20 miliar ya, maunya ada 9. Kali 1.000. Nah, sekarang kita nanti akan masuk masa Great Reset tahun 2000. Semua mata uang ini akan kita harus escape, great is escape. Kita harus lagi ke yang aman. Karena yang 1 juta ini akan dihancurkan diri. Jadi berapa harga emas? 20 miliar per gram. Nanti habis ini ada slide pembanding krisis tahun krisis target krisis. Baik, buat yang online, kita lanjut ke video. Video ini membahas secara bagaimana kredit global ini bekerja. Dan kita bukan mau melawan mereka. Bahkan dia yang melawan, Soekarno yang melawan. Kita mau Indonesia ada masalah, ada ancaman. Solusinya itu yang jauh lebih penting. Mau nunggu presiden merubah sistem sulit. Kalau presiden bisa merubah sistem, saya cuma minta satu, untuk bank sentral, dan itu tidak mungkin. Itu aja dulu kuncinya. Selama bank sentral masih berkuasa, tidak akan bisa. Karena saya government-nya di situ. Nah, apakah orang di bank sentral salah? Tidak. Mereka kerja untuk sistem. Nah, di sini kan kita tujuannya mengedukasi. Edukasi itu harus terbuka, harus jelas. Kitab suci juga ingat. Kita pakai kitab suci untuk kita edukasi. Oh, membunuh salah, berzina salah, ya jangan. Kalau masih langsung silakan tanggung jawabnya ini akhiran. Ya, kita lihat video. Money. It don't care whether I'm good or not. It don't care whether I snore or not. It don't care which God I pray to. There are only 3 things in this world with that kind of unconditional acceptance. Dogs, donuts, and money. Only money is better. You know why? Because it don't make you fat and it don't poop all over the living room floor. There's only one thing I like better. Other people's money. Tentu kita semua tahu uang. Mata uang yang jadi patokan di dunia adalah US dollar. Bisakah Anda mencetak uang dolar? Tentu tidak bisa. Hanya ada satu lembaga di dunia ini yang punya hak monopoli untuk mencetak uang dolar. Bank Sentral AS, yakni Federal Reserve Bank. Jika kita mengatakan bahwa bumi ini datar, NASA berbohong, satelit adalah scam, tentu sebagian besar orang tidak percaya. Sekarang, sekalian kita katakan bahwa Federal Reserve yang punya hak monopoli untuk mencetak dolar itu adalah swasta, bukan pemerintah Amerika Serikat. Orang pasti lebih tidak percaya. Lupakan sebentar soal NASA atau satelit. Ada swasta seperti Anda, tapi punya hak monopoli sebagai satu-satunya lembaga yang berhak untuk mencetak uang dolar. Tidak mungkin, bukan? Mari kita dengarkan penjelasan berikut.
In order to begin to understand how our financial system works, we need to go back to the early 1900s, 1910 to be exact. Everyone at some point in their lives has heard of the Federal Reserve, but most likely don't understand what it is or how it works. The Federal Reserve, referred to as the Fed, is a central bank that many economists refer to as the biggest robbery ever enacted on the American people. Stop. Konteks pembahasan kita adalah apakah betul ada sekelompok kecil orang bisa menipu dunia? Yang Anda saksikan sekarang adalah bukan hanya menipu soal angkasa luar, tapi merampok warga Amerika Serikat dan menipu dunia tanpa disadari. The reason for this is because the Federal Reserve is neither part of the federal government, nor does it have any reserves. Yet, this single organization controls the money supply of the most powerful country in the world. On December 23, 1913, 2 days before Christmas, when most people in Congress were home with their families, the Federal Reserve Act was signed into law by President Woodrow Wilson. That single act, however small it may seem, transferred the control of our monetary system from our government into the hands of some of the wealthiest men in our country. Putting into law the Federal Reserve Act gave unlimited power to a few wealthy banking institutions in America. Disitulah kelihayan elit global. Mereka tahu cara mencuri start di Kongres sehingga RUU bisa disetujui. Tahun 1913 itu belum ada media online. Telepon pun masih jarang sehingga mereka bisa melakukan itu. Apakah tidak ada senator yang tahu dan protes? Tentu ada. Senator Charles Lindbergh Sr. adalah senator yang sangat disegani dan punya integritas yang hidup di zaman itu. Ia dikenal bukan hanya sebagai politisi ternama, tapi juga seorang pejuang yang berani melawan mafia di Minnesota. Lewat bukunya, Banking and Currency and the Money Trust, Lindbergh menulis, ketika Presiden menandatangani undang-undang itu, pemerintahan bayangan yang dijalankan oleh kekuatan moneter menjadi sah. Kejahatan pidana legislatif terburuk sepanjang masa terjadi akibat diberlakukannya undang-undang perbankan ini. Selanjutnya, Senator Lindbergh menulis, sistem ini adalah swasta, dijalankan hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan uang orang lain. Other people's money. The Fed has the power to issue currency, manipulate interest rates, and run secret bailouts. Yet Congress and the President are not allowed full oversight over this powerful organization. When testifying before Congress in 2009, Fed Chairman Ben Bernanke refused to disclose which institutions received trillions of dollars in these bailouts and loans, or give our representatives details about what deals were being made. So my question to you is, will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are of those agreements? Hundreds and hundreds of banks, any bank or that has access to the U.S. Federal Reserve's discount. Tell us who they are. No. Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Gubernur Bank Sentral ketika ditanya DPR kepada siapa dibagikan uang 2,2 triliun dolar atau 29.000 triliun rupiah itu diberikan, bisa menolak dan tak mau menyebutkan. Kebohongan NASA dan satelit adalah soal kecil dibanding soal ini. Apa dampak dari bailout di Amerika itu? Semua mata uang nilainya jadi turun. Gaji Anda boleh sama, tapi 1 juta rupiah sebelum dan sesudah bailout beda nilainya. Ini yang namanya perampokan, bankster, jauh lebih kejam dari rampok bank bersenjata. The problem is we have a privately owned central bank system in the United States disguised as a government-owned system. Now, if you look in the telephone book here in the Washington, D.C. area, you look up for Federal Reserve in the blue government pages, it's not there. It's in the white pages right next to Federal Express. It's a privately owned central bank. Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take.
Under this fractional reserve scheme, we inevitably become debt slaves to a ruling class of financial elite, not because they are better or smarter than anyone else, but because they have rigged the system to benefit themselves at the expense of most people on the planet. Menciptakan sistem yang menguntungkan mereka, itulah kata kuncinya. Sama seperti soal satelit, bukan berarti yang beli satelit itu bodoh, tapi karena sudah menjadi sistem yang utuh, orang pikir itu nyata. Jadi bukan masalah bodoh atau pintar, tapi masalah sistem. Orang tak sadar mengikuti sistem yang menguntungkan mereka. This historic change of power in America is again why many economists refer to it as the biggest robbery ever enacted on the American people. Bukan saya ngomong loh, 2 kali kalimat itu dia katakan. Ketika di episode 6 saya mengatakan NASA mencuri uang Anda, mungkin banyak yang kaget. Sekarang Anda lihat sendiri, elit global bukan cuma mencuri dari biaya telkom mahal yang Anda bayar, tapi mereka merampok uang pajak warga Amerika. Mereka mampu melakukan itu. Masih heran mereka bisa bohong soal NASA dan angkasa luar? Mereka tidak peduli dengan Anda, tidak peduli dengan kita, bahkan tidak peduli dengan warga Amerika Serikat. Ini adalah politik, cara memperoleh tujuan, yaitu bangkrutnya semua negara di dunia, hancurnya semua agama di dunia, agar tunduk pada tatanan dunia baru di bawah kaki mereka, New World Order. So, bagaimana bisa ada segelintir elit yang begitu kaya, berkuasa, dan jahat? Pada episode-episode lalu, kita sudah membahas timeline akar historis dari mulai Raja Nimrod tahun 2200 sebelum Masehi, Merovingian, dinasti Raja Prancis pertama, abad ke-5, Knights Templar, abad ke-11, The Medici, Godfather yang melahirkan abad pencerahan Eropa di abad ke-14. Kita sudah membahas bagaimana Knights Templar, sekelompok tentara miskin di Prancis yang logonya 1 kuda 2 orang, bisa menjelma jadi The Bank of Europe dengan kekayaan yang luar biasa lewat bisnis perang. Begitu pula dengan The Medici yang lahir sebagai anak pedagang lokal biasa di Florenza, Italia, bisa menjadi Godfather abad pencerahan yang mengasuh anak-anak muda berbakat seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo, dan lain-lain. Sejarah kembali berulang, kali ini di Frankfurt, Jerman. Tahun 1769, ada seorang bankir pedagang emas yang tinggal di ruko lantai 5. Namanya Mayer Amsel Bauer. Ia penganut aliran mistik Freemason. Ia memasang jimat perisai merah, Rothschild dalam bahasa Jerman. Lafal Inggrisnya Rothschild. Ia pun berganti nama menjadi Mayer Amsel Rothschild. Melalui pergaulan secret societies, bankir dan pedagang emas itu menjadi kepercayaan salah satu keluarga terkaya di Eropa. Monarki terkaya di Jerman, Pangeran William IX Hesse-Kassel. Ia adalah cucu Raja George II di Inggris, sepupu Raja George III, keponakan Raja Denmark, dan ipar Raja Swedia. Bisnis Pangeran William IX Hesse-Kassel ini adalah penyedia tentara bayaran. Dari sinilah Rothschild belajar bahwa perang adalah proyek, perang adalah uang. Maka Rothschild menjadi bankir pedagang emas yang juga berbisnis perang. Dari sini pula lah Rothschild belajar bahwa bisnis kredit yang paling menguntungkan adalah memberi hutang kepada raja-raja. Karena di samping memiliki aset yang banyak, para raja pun memiliki pendapatan yang pasti, yaitu pajak rakyat. Royal Kingdom memperoleh pendapatan dari royalty. Satu hal yang tak diajarkan di sekolah, di Eropa dan di negara-negara maju, yang namanya bank sentral yang punya hak mencetak uang di sebuah negara adalah swasta. Raja-raja dari zaman Knights Templar memang biasa berutang pada para bankir. Tradisinya memang begitu. Tak ada kerajaan zaman dulu yang mengurus moneter. Kerajaan hanya mengurus royalti. Urusan peredaran uang diserahkan pada ahlinya, bankir swasta. Bank sentral modern pertama di dunia adalah Bank of England. Didirikan tahun 1694. Milik swasta berdasarkan konsesi dari King William of Orange. Bank sentral Prancis didirikan tahun 1716, milik swasta. Dinasionalisasi 2 tahun kemudian, diswastakan kembali tahun 1800, dinasionalisasi lagi tahun 1946, diswastakan kembali tahun 93 bersamaan dengan terbitnya euro. Jadi jangan heran jika Bank Sentral Amerika Serikat itu swasta. Federal Reserve adalah bank sentral swasta ketiga
di negara Amerika Serikat. Sebelumnya, pernah ada 2 kali bank sentral swasta di Amerika, First Bank of US dan Second Bank of US. Kita akan membahas soal ini nanti. Dengan menggunakan uang Pangeran William IX, bisnis keuangan Rothschild berkembang pesat dan mulai menjadi sentra keuangan Eropa dan kelak Amerika. Untuk menancapkan kuku kerajaan bisnis keuangannya, Mayer Amschel Rothschild mengirim 5 putranya ke 5 negara utama di Eropa: Jerman, Austria, Inggris, Italia, dan Prancis. Putra pertama, Amschel Mayer Rothschild, tetap di Jerman. Putra kedua, Salomon, dikirim ke Vienna dan mendominasi bisnis keuangan Austria. Nathan Rothschild, putranya yang paling cerdas dan dominan, dikirim ke London dan menguasai bisnis keuangan di Inggris. Karl dikirim ke Napoli, Italia, dan Jacob dikirim ke Paris, Prancis. Mayer Rothschild mewariskan bisnis kepada 5 anak di 5 negara ini dengan ritual masonik yang menggunakan ayat-ayat kitab Zabur atau Mazmur, yaitu Psalm 127. Ayat ini dulu digunakan oleh Nabi Daud ketika mewariskan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. 1 Mei 1776, Rothschild membentuk kelompok satanik bernama Bavarian Illuminati. Bavaria adalah wilayah Jerman Tenggara. Lokasinya dekat 2 dari 5 wilayah operasi Rothschild, yaitu Frankfurt dan Vienna, Austria. Yang ditugaskan menjadi eksekutif adalah Adam Weishaupt, seorang profesor di Ingolstadt University. Rothschild mengumpulkan para intelektual seperti doktor, lawyers, hakim, gubernur, baron, ekonom, dan lain-lain yang bertujuan untuk menguasai keuangan dan pemerintahan. Perlu kita perjelas sekali lagi, tidak semua Freemason itu Illuminati. Ada ribuan cabang Freemason. Dari situ, ada banyak lagi cabang yang bernama Illuminati. Alumbrados di Spanyol misalnya. Kebanyakan Freemasonry hanya ritual-ritual keagamaan. Hanya ada 1 cabang Illuminati yang bertujuan menguasai keuangan dan pemerintahan, yaitu Bavarian Illuminati yang didirikan oleh Rothschild. Perhatikan tanggal lahirnya, 1 Mei 1776, 2 bulan sebelum kemerdekaan Republik Modern pertama di dunia, Amerika Serikat. 13 tahun sebelum berdirinya Republik Modern kedua di dunia, Prancis. 1 Mei adalah Hari Buruh yang dulu disebut Hari Komunis alias May Day. Bavarian Illuminati atau kita sebut Illuminati mendanai kelompok Jacobin atau Yakobin yang paling radikal dan berpengaruh dalam revolusi Prancis sehingga menjadi negara republik seperti yang kita kenal sekarang ini. Rothschild membangun markas Illuminati berupa Masonic Lodges Grand Orient di Prancis, lengkap dengan logo piramida terpancung yang biasa kita lihat pada uang dolar. Illuminati menggunakan cabang-cabang Freemason yang lain untuk melaksanakan tujuannya. Rencana makar secret societies ini terbongkar. Organisasi Bavarian Illuminati dibubarkan oleh pemerintah Jerman 1785. Secara organisasi, Illuminati sudah tidak ada. Tak ada kantornya, tak ada pegawainya, dan lain-lain. Illuminati berkembang menjadi ideologi. Novus Ordo Seclorum, New Order of the Ages, alias New World Order. Meski organisasinya sudah tidak ada, ideologi Illuminati tetap hidup dan sangat ditakuti oleh pemerintahan banyak negara di zaman itu. Tahun 1798, Profesor John Robinson menulis tentang ancaman ideologi Illuminati. Perhatikan judul bukunya. Ketika saya mengatakan bahwa elit global bertujuan untuk membangkrutkan negara-negara di dunia, menghancurkan agama-agama di dunia, itu bukan kata-kata saya, melainkan esensi dari buku Profesor John Robinson yang ditulis 218 tahun yang lalu. Illuminati adalah ideologi yang sangat menakutkan bagi mereka yang mengerti. Anda bisa mengakses secara online The George Washington Papers di Library of Congress. Anda akan menemukan tulisan tangan Presiden pertama Amerika, George Washington, yang ditulis tanggal 24 Oktober 1798. Presiden pertama Amerika itu mengetahui persis ancaman kelompok Illuminati yang dulu mendanai kelompok radikal Jacobin pada revolusi Prancis. Illuminati lahir duluan sebelum lahirnya 2 republik modern pertama di dunia, Amerika Serikat dan Prancis. Aliran Freemason mengakar pada budaya kedua republik pertama di dunia itu. Bukan berarti rakyat Amerika dan Prancis itu penyembah iblis, tapi hanya segelintir elitnya saja yang mampu infiltrasi ajaran-ajaran mereka dalam berbagai arsitek dan monumen. Begitu besar di depan mata, tapi orang tidak menyadarinya.
Anda lihat sendiri tulisan tangan Presiden George Washington yang disimpan di Library of Congress. Illuminati adalah ancaman yang nyata, menghancurkan agama-agama dan negara-negara di dunia untuk menguasai keuangan dan pemerintahan. Zaman itu, orang melihat sendiri bagaimana Illuminati sukses mendanai kelompok Jacobin sehingga berhasil mendirikan Republik Prancis. Mengapa Illuminati ingin menggulingkan pemerintahan? Supaya dapat konsesi. Bank Sentral Prancis, milik swasta yang dinasionalisasi tahun 1718, diswastakan kembali tahun 1800 akibat revolusi. Milik Rothschild. Dari situ keluar ungkapan Rothschild yang terkenal, "Berikan saya hak untuk mencetak uang negara, saya tak peduli siapa pemerintahnya." Dari bisnis bank sentral yang punya hak monopoli cetak uang negara, dikombinasi dengan bisnis perang untuk menggulingkan pemerintahan, kekayaan Rothschild sudah tidak terbendung. Ketika perang Napoleon meletus, Rothschild mendanai kedua pihak yang berperang. Nathan Rothschild di London membiayai Inggris lewat hutang. Jacob Rothschild di Paris membiayai pihak Napoleon lewat hutang. Rothschild bertaruh di atas dua kuda yang berperang. Pihak manapun yang menang, Inggris atau Prancis, sudah pasti Rothschild yang menang. Bank sentral pertama di Amerika didirikan tahun 1791, The First Bank of US, milik Rothschild. Konsesi 20 tahun sampai 1811. Rothschild masuk lewat agennya, yaitu Alexander Hamilton, Menteri Keuangan Amerika pertama di era Presiden George Washington. Dari sejak berdiri sebagai negara republik, Bank Sentral Amerika tahun 1791 adalah swasta. Tiap dolar yang dicetak adalah utang pemerintah Amerika kepada para bankir swasta. Sejak Republik Amerika Serikat berdiri. Ini bukan kata saya, Anda baca sendiri, itu kata Departemen Keuangan Amerika. Semua data ada di depan mata, tapi kebanyakan orang ignorant. Tahun 1811, konsesi 20 tahun First Bank of US berakhir. Pemerintah Amerika Serikat tak mau memperpanjang konsesi bank sentral swasta. Apa yang terjadi? Inggris menyerang Amerika. Nathan Rothschild di London mengatakan, kasih pelajaran pada bangsa Amerika yang tidak patuh itu. Kembalikan mereka ke status negara jajahan. Puncak-puncaknya adalah Gedung Putih dibakar tahun 1814. Ini bukan lukisan fiksi, tapi lukisan sejarah. Rothschild menang, maka dibentuklah The Second Bank of US, bank sentral swasta kedua, tahun 1815. Konsesi 20 tahun sampai 1835, milik Rothschild. Tahun 1815 itu, Rothschild sudah menjadi keluarga terkaya di dunia. Tidak tertandingi, tapi ambisinya belum selesai. Berikan saya hak untuk mencetak uang negara, saya tak peduli siapa pemerintahnya. Itulah ideologi Illuminati. Bank sentral Inggris, Prancis, dan Amerika belum cukup untuk Rothschild. Ia ingin membuat mata uang tunggal Eropa. Ia tahu semua negara di Eropa berutang padanya. Itu yang menjadi kekuatan Rothschild untuk menekan agenda pembentukan mata uang tunggal Eropa. Lewat Kongres Vienna, 1814-1815, Rothschild mengundang raja-raja Eropa untuk membentuk mata uang tunggal Eropa. Ketika euro beredar tahun 1993, banyak orang kaget. Padahal, Rothschild sudah berusaha mewujudkannya 180 tahun sebelumnya. Semua raja di Eropa sulit menolak proposal Rothschild karena semua raja berutang padanya. Kecuali satu, Tsar Alexander I Rusia yang tak pernah punya hutang padanya. Tsar menolak proposal Rothschild. Maka, rencana penerbitan euro tahun 1819 pun kandas. Rothschild bersumpah akan membunuh Tsar beserta keluarganya. Sumpah Rothschild ini terwujud 102 tahun kemudian. Tsar Nicholas II beserta keluarganya dibunuh oleh rejim komunis, binaan Rothschild. Sebuah tragedi kemanusiaan dunia yang menyisakan misteri Putri Anastasia yang konon lolos dari pembunuhan keji itu. Kita akan kembali membahas soal ini. Tahun 1848, ada 3 hal bersejarah yang dilakukan keluarga Rothschild yang merubah dunia untuk selamanya. Pertama, Rothschild mendanai agen Illuminati, Giuseppe Mazzini, untuk memimpin revolusi Italia. Perang adalah uang. Mazzini dikenal sebagai pionir rejim fasis di Italia, yang kelak diikuti oleh fasisme Hitler di Jerman. Dari sepak terjang Mazzini, kemudian lahir istilah mafia. Mafia adalah singkatan dari Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti. Indah sekali kedengarannya, yang artinya Mazzini memenangkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Itulah mafia. Jika mafia ditakuti di seluruh dunia, Rothschild adalah cukong yang mendirikan sejarah mafia di dunia. Bukan cuma gangster, tapi jauh lebih kejam, bankster.
Kedua, tahun 1848 itu, Rothschild mendanai pembuatan master plan bagaimana agar kelompok kecil orang bisa menguasai dunia lewat perekonomian. Nama platformnya The Protocols of Zion. Ketiga, masih di tahun 1848 itu, Rothschild mendanai pembuatan master plan untuk menjatuhkan Tsar Rusia. Maka ditunjuklah cucu sepupu istri Nathan Rothschild untuk membuat doktrin komunis. Karl Marx. Orang berpikir Karl Marx adalah orang Jerman atau orang Rusia. Padahal ia adalah orang Yahudi, putra dari Herschel Mordecai. Karl Marx tak ada hubungannya dengan negara-negara komunis. Ia hanya menulis buku untuk memprovokasi kaum buruh dan proletar di Rusia agar berontak dan membunuh Tsar Rusia sesuai sumpah Nathan Rothschild. Maka dibakarlah kemarahan kaum buruh dan proletar di Rusia. Janji-janji sorga bahwa sistem komunis akan membawa kesejahteraan bagi kaum buruh dan tani. Ia tak peduli bahwa sistem itu akan gagal. Yang penting bagaimana caranya menggulingkan Tsar sehingga Rothschild punya kekuasaan di Rusia. Karl Marx menciptakan janji sorga komunisme di dunia lewat dua buku, yaitu The Communist Manifesto dan Das Kapital. Buku itu jadi buku standar paham komunis di seluruh dunia. Padahal Karl Marx tak pernah menginjak negeri komunis. Coba Anda cek, Karl Marx menulis buku The Communist Manifesto di Brussel, Belgia, tahun 1848. Kemudian, Karl Marx menulis buku Das Kapital di London, 1867, markas keturunan Nathan Rothschild. Dan akhirnya, Karl Marx membentuk First International Communism di London lagi. Jadi, jangan heran jika Soviet dan Amerika kompak membom nuklir langit selama 4 tahun. Jangan heran jika Soviet diam saja, NASA berbohong pergi ke bulan. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, Illuminati. Para elitnya, bukan seluruh rakyat. Kebohongan NASA dan satelit tak ada apa-apanya dibanding kebohongan dan kejahatan elit global lainnya. The Antichrist, Al-Masih Ad-Dajjal. Untuk menancapkan kuku di Amerika, Rothschild mengirim seorang agen, Jacob Schiff, yang dijuluki The God of Wall Street. Jacob Schiff kemudian membiayai semua konglomerat Amerika saat ini. Rockefeller, JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, US Steel, semua lahir dari tangan agen Rothschild yang brilian ini. Jacob Schiff, The God of Wall Street. Dari sinilah lahir apa yang kita sebut sebagai elit global. Sejak awal abad 20 itu, Rothschild lebih banyak ada di belakang layar. Yang tampil dominan adalah Rockefeller dan JP Morgan. Jangan harap lihat nama-nama mereka sebagai daftar orang terkaya dunia versi Forbes, Fortune, dan lain-lain. Itu semua dihitung dari pajak. Elit global justru menyembunyikan aset-aset mereka. Mereka yang punya bank-bank di Swiss, Cayman Island, dan lain-lain. Surga penyimpanan uang bagi para koruptor dan mafia. Seperti dijelaskan di awal, setelah konsesi Second Bank of US berakhir 1835, Amerika tak lagi memiliki bank sentral. Uang dolar diterbitkan oleh bank-bank daerah dan oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya Amerika punya bank sentral swasta lagi? Elit global menerapkan strategi menciptakan kekacauan untuk mengegolkan agenda. Order out of chaos. Taktiknya adalah problem, reaksi, solusi. Bikin problem atau krisis. Rekayasa reaksi, propaganda lewat media. Dan pura-pura menawarkan solusi. Padahal solusi itu adalah agenda yang sudah dirancang dari awal. Bankster ini sama seperti preman pinggir jalan. Bagaimana caranya supaya preman dapat duit dari kendaraan yang lewat? Dia bikin problem, tebar paku di jalan. Begitu ada kendaraan kempes, bannya kena paku, dia bereaksi, pura-pura menawarkan solusi, jasa tambal ban, sambil getok minta harga tinggi. Padahal memang itu agendanya dari awal. Taktik membuat bank sentral swasta persis seperti itu. Amerika sudah 75 tahun tak punya bank sentral sejak dibubarkan tahun 1835. Bagaimana caranya supaya ada bank sentral swasta lagi? Problem, reaction, solution. Tahun 1907 mereka bikin problem. Jacob Schiff pidato di Kongres, kalau tak ada bank sentral maka perekonomian Amerika akan runtuh. Setelah itu JP Morgan dan Rockefeller bikin isu seolah-olah ada bank yang kesulitan likuiditas. Terciptalah ras beneran, Panic 1907. Begitu mudahnya membohongi orang-orang sebab JP Morgan dan Rockefeller memiliki media-media cetak. Rakyat Amerika panik, tercuci otaknya. Memang betul harus ada bank sentral, pikir mereka. Maka ditunjuklah Nelson Aldrich, mertua Rockefeller, sebagai ketua komite penyusunan undang-undang bank sentral di Senat.
Cerita selanjutnya adalah apa yang Anda saksikan di awal episode ini. Itu sebabnya Undang-Undang Federal Reserve 1913 disetujui. Janji sorga untuk menstabilkan moneter dan mengembangkan bisnis. Hasilnya, langsung Perang Dunia I beberapa bulan kemudian, 1914. Tak akan ada perang dunia jika tak ada yang mendesain. Order out of chaos. Problem, reaction, solution. Apa agenda rekayasa Perang Dunia I? Dendam lama Rothschild. Gulingkan kerajaan Rusia. Bunuh Tsar beserta keluarganya. Sebuah negara tak bisa disebut sebagai negara yang berdaulat jika tak ada pengakuan dari negara lain. Begitu pula dengan negara baru, komunis Uni Soviet. Coba Anda cek, negara mana yang pertama kali mengakui kedaulatan Uni Soviet? Inggris, tahun 1922. Negeri Nathan Rothschild. Sumpahnya terkabul untuk membunuh Tsar beserta keluarganya. Soviet adalah negara rekayasa ciptaan Rothschild lewat paham komunisme yang diciptakan oleh cucu sepupu istri Nathan Rothschild, Karl Marx. Jadi jangan heran jika Soviet dan Amerika Serikat kompak, sama-sama bikin space program palsu. Program angkasa luar dibutuhkan oleh para elit di Amerika dan di Soviet supaya anggaran defisit dan utang pada bank sentral swasta. Mereka tak peduli dengan rakyatnya. Begitu Soviet bangkrut tahun 1989, coba lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Gorbachev, New World Order. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Masih heran mereka bohong soal satelit? Bank adalah jantung perekonomian. Cetak duit yang banyak, salurkan kredit bunga rendah ke masyarakat. Tentu orang senang punya banyak duit. Semua berhutang ke bank menjaminkan rumah dan aset-asetnya. Setelah itu, ketatkan likuiditas, naikkan suku bunga, macetlah semua kredit. Bank menyita aset rakyat. Peristiwa ini disebut The Great Depression. In the 1920s, Americans were enjoying the fruits of a new prosperity. For those who had money, it was a time to get rich quick. Believing they could only win, 1 million Americans had their money in the stock exchange. In just 4 years, their shares roared up 400%. Then, on the morning of October the 24th, 1929, the unthinkable happened. It was just down, down, down. The market kept going down. Peristiwa pendek 1907 terulang kembali jadi The Great Depression 1929. Krisis ekonomi diciptakan dengan menarik uang dari peredaran. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices. Krisis ekonomi diciptakan dengan menarik uang dari peredaran. Jurusnya itu juga. Mereka dengan mudah bisa melakukan itu berulang-ulang karena kita semua adalah pelupa yang naif. The crash affected people far beyond Wall Street. The greatest victims were not the wealthy, but working people around the world. Capitalism had promised progress and prosperity for all. Instead, it delivered mass unemployment and the breadline. Within a year, 2.5 million had lost their jobs. Laid-off men were driven to despair, victims of a process they couldn't understand. We haven't got no work, we can't get no work, we're looking for work. We can't get no work, but we will by someday in the future. Mereka tak punya belas kasihan. Mereka merasa ditakdirkan untuk menjadi Tuhan di dunia dan kita semua adalah budak-budaknya. Sekte iblis, Illuminati. In Chicago, the new poor tore the wooden blocks from the city streets to use as fuel. Amerika sudah bangkrut dari tahun 1929. Katanya Bank Sentral didirikan tahun 1913 untuk menjaga perekonomian. Yang ada justru merampok rakyatnya sendiri. Apakah bangsa Amerika sebodoh itu? Bukan masalah bodoh atau pintar, tapi karena percaya dan mengikuti sistem yang dibuat oleh elit global yang sengaja dirancang untuk menguntungkan mereka dengan merugikan semua umat manusia di dunia. Waktu Great Depression 1929-1933 itu, para petani memanggul senapan untuk melawan bankir yang datang untuk menyita aset mereka. Zaman itu, bandit perampok bank menjadi pahlawan, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. John Dillinger contohnya. Selesai merampok bank, ia berbaur dengan masyarakat. Dan tak ada masyarakat yang mengadukannya pada polisi, karena perampok bank itu dianggap sebagai pahlawan yang melawan sistem yang korup.
Para bankster ini belum puas dengan menyita aset-aset rakyat yang dijaminkan ke bank. Mereka tambah dengan merampok emas milik rakyat. Caranya lewat kepres yang diterbitkan oleh Presiden Roosevelt, salah satu pentolan Illuminati. Rakyat harus menyerahkan emas yang dimilikinya dengan alasan untuk menyelamatkan perekonomian. Ancaman hukuman penjara 10 tahun. Ini adalah perampokan yang luar biasa. Kebohongan NASA dan satelit tak ada apa-apanya dibanding semua ini. Di era Presiden Roosevelt inilah, tahun 1933, diterbitkan lembaran dolar baru yang masih digunakan sampai sekarang. Piramida terpancung, All Seeing Eye, Dajjal bermata satu. Gambar-gambar itu bukan budaya Amerika. Jika Anda melihat kamus, Anda akan paham arti anagram, rahasia huruf kata yang diacak di beberapa kalimat. Pada kalimat yang tertera di lembar dolar itu, Anda akan menemukan anagram Mason, Novus Ordo Seclorum, New Order of the Ages, New World Order. Gambar-gambar itu sama sekali bukan budaya Amerika, tapi budaya sekte iblis Illuminati. Ini menunjukkan bahwa tahun yang tertera di situ, 1776, bukan mengacu pada hari kemerdekaan Amerika, tapi pada hari lahir Illuminati, 1 Mei 1776. Figur Presiden Roosevelt ini berkacamata dan mengisap pipa oleh orang-orang Inggris dijadikan parodi sebagai penjahat Batman, Penguin. Other people's money. Elit global belum puas dengan semua itu. Maka dirancanglah Perang Dunia Kedua yang meletus masih dalam era Presiden Roosevelt. Problem, Reaction, Solution. Apa agenda tersembunyi yang seolah menjadi solusi Perang Dunia II? Dibentuklah 3 wadah yang suci dari yang suci dunia saat ini. The Holy of Holies, PBB, World Bank, dan IMF. Kebohongan NASA dan satelit tak ada apa-apanya dibanding ini. Coba Anda perhatikan, setelah berdirinya PBB 1945, justru lebih banyak perang yang terjadi. Perang Israel-Palestina, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Kongo, Zanzibar, Ethiopia, Bosnia, Perang Teluk, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Perang adalah uang, proyek besar bagi kontraktor perang dan industri militer. Dengan adanya perang, anggaran negara menjadi defisit, utang pada bank sentral swasta. Perang adalah strategi jitu untuk pemusnahan ras, genocide, depopulasi, program penyedikitan umat manusia. Itu sebabnya Presiden kita, Soekarno, keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Karena ia tahu, lembaga yang suci dari yang suci itu adalah sandiwara belaka. Dunia ini perpanjangan tangan dari para elit yang ia sebut sebagai neokolonialisme dan imperialisme, penjajahan gaya baru. Gedung PBB yang megah di New York itu dibangun di atas tanah hibah dari Rockefeller tahun 1948 sebagai hadiah atas pengakuan PBB terhadap negara boneka Israel yang didirikan oleh para elit untuk memecah belah 2 saudara keturunan Nabi Ibrahim, Bani Ismail dan Bani Israel. Coba Anda perhatikan, sejak ada World Bank dan IMF 1945, justru lebih banyak krisis ekonomi yang terjadi. Padahal jurusnya sama saja. Krisis ekonomi diciptakan dengan menarik uang dari peredaran. Persis seperti yang terjadi pada Panic 1907 dan The Great Depression 1929. Semua orang tahu, krisis moneter Asia 1998 terjadi akibat ulah spekulan. Mereka tak peduli mata uang Asia hancur, pabrik-pabrik tutup, PHK dan pengangguran. Dan betapa naifnya ketika George Soros datang ke Indonesia, orang menyambutnya dengan karpet merah dan mengeluh-elukannya sebagai orang kaya yang sukses. Ketika terjadi lagi krisis 10 tahun kemudian, 2008, orang sedunia kaget lagi. Padahal jurusnya itu juga. Ekonomi dibiarkan menggelembung, setelah itu dibuatkan memicu hingga semuanya runtuh. Sampai kapan kita mau jadi pelupa yang naif? NASA adalah bagian kecil dari sistem yang besar. Jadi bukan tiba-tiba NASA bohong sendirian. NASA adalah bagian dari konspirasi global. Mesin untuk membuat anggaran negara defisit, sehingga harus hutang tiap tahun pada bank sentral swasta. NASA juga merupakan mesin bisnis yang ampuh, mengeruk duit rakyat sedunia lewat berbagai ilusi teknologi komunikasi. Jadi jangan salahkan orang yang beli satelit. Mereka beli dengan uang sungguhan, bukan bikin sendiri. Bagi elit global, jangankan cari uang dengan menipu satelit. Emas milik rakyat Amerika pun mereka jarah terang-terangan tahun 1933. Jangankan menipu satelit di angkasa yang tidak kelihatan, duit dolar di dompet Anda pun mereka bisa kibuli.
Anda pikir dolar itu uang yang di-backup dengan emas, mata uang yang paling terpercaya di seluruh dunia? Padahal itu adalah surat utang kepada bank sentral swasta. Apa sasaran akhir dari elit global, Illuminati? Apa yang akan mereka lakukan dengan hutang-hutang negara yang sudah pasti tak akan bisa dibayar? Itu akan dijadikan senjata untuk memaksakan deal baru, mata uang tunggal dunia di bawah sistem yang mereka ciptakan. New World Order, One World Currency, One World Government. Mereka akan menanamkan chip di tubuh Anda. Paspor, kredit card, asuransi, dan riwayat kesehatan dimasukkan dalam chip itu sehingga Anda tak bisa menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan Mark of the Beast. Jangan pikir ini science fiction. FDA di Amerika sudah menyetujui sistem chip ini. Jika melalui pemaparan ini Anda masih merasa bahwa PBB, World Bank, IMF, NASA adalah lembaga yang suci dari yang suci, lembaga penyelamat dunia yang terpercaya, maka pemaparan ini bukan untuk Anda. Silakan pegang apa yang Anda percaya. Tentang konspirasi bumi datar ini, tak ada yang memaksa Anda untuk percaya, dan tak ada yang berhak melarang Anda untuk percaya. Tak perlu bermental fasis seperti Hitler yang semua orang harus setuju dengan pendapatnya sendiri. Bebas-bebas saja. 90% adalah followers, mengikuti saja apa kata mayoritas dan otoritas. Yang membuat perubahan bukan followers yang mayoritas itu, melainkan justru sekelompok kecil orang. Jika lewat pemaparan ini Anda merasa bahwa mungkin ada kebohongan yang diterapkan dalam sistem, barulah kita membahas soal flat earth. Jadi berangkatnya dengan mempertanyakan sistem yang ada sekarang dulu, bukan tiba-tiba mengajukan teori baru. Flat earth adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang zolim. Pada episode terakhir, realitas flat earth, kita akan simpulkan apa yang sebaiknya dilakukan. Kepada siapa sebaiknya flat earth didiskusikan, tak perlu pada semua orang. Setelah itu, kita akan simpulkan beberapa pertanyaan tentang flat earth, seperti matahari dan bulan, siang dan malam, pergantian musim, meteor, apa yang ada di perut bumi, dan lain-lain. Terima kasih. Nah, jadi kita sudah punya ilmu makan sistem. Ya, break dulu sholat. Sholat 15 menit. Ya, kita mulai jam 4 ya. Ya. Jam 4. Sekarang jam berapa? Jam 4.2. Jam 4.2. Yang dulu Pak. Yang film terakhir yang mau ke bioskop hujan ya Pak ya? Iya. Ya, silakan. Udah di dosol tadi. Oh, ya, di jalan.